Kalau persendian kamu kerasa bengkak, terutama di bahu, lutut, atau siku, bisa jadi kamu kena tendinitis. Buat ngeredain rasa sakitnya, kamu bisa coba obat rumahan atau ikuti saran dokter. Tendinitis itu disebabkan sama tendon-tendon tebal yang menghubungi otot-otot kamu ke tulang. Pas tendon-tendon ini teriritasi atau bengkak, itu namanya tendinitis. Ini bisa nyebabin sakit yang akut dan kerasa nyeri. Jadi gerakin persendian yang kena tendinitis bisa jadi susah. Tendinitis bisa nyerang tendon mana aja, tapi lebih sering mengenai bahu, lutut, siku, tumit, atau pergelangan tangan. Tendinitis juga punya beberapa nama kayak swimmer's shoulder, jumper's knee, pitcher's shoulder, golfer's elbow, atau tennis elbow. Penyebab paling umum dari tendinitis adalah gerakan yang berulang. Ketika tendon terus-menerus ngelakuin gerakan tertentu, bisa jadi kamu ngalamin tendinitis. Terutama kalau sering olahraga atau ngelakuin pekerjaan yang sama terus-menerus. Risikonya makin tinggi kalau gerakannya dilakukan dengan cara yang salah. Tendinitis juga bisa disebabkan sama cedera, penuaan, beberapa penyakit kayak diabetes atau rematik, dan penggunaan antibiotik tertentu kayak Levaquin misalnya. Para atlet yang bermain olahraga tertentu kayak tenis, golf, bowling, baseball, atau bola basket lebih beresiko kena tendinitis. Kamu juga beresiko lebih tinggi kalau pekerjaan kamu butuhin tenaga fisik, angkat barang di atas kepala atau ngelakuin gerakan atau tugas berulang. Rasa sakit dari tendinitis biasanya kerasa nyeri di sekitar area atau persendian yang kena. Rasa sakitnya makin meningkat pas kamu gerak pakai area yang cedera. Area itu juga akan kerasa sensitif dan kamu bakal ngerasain nyeri lebih kuat kalau ada yang menyentuhnya. Mungkin juga kamu bakal ngerasain kekakuan yang bikin sulit buat gerak. Kadang area itu bisa ngalamin pembengkakan. Kalau kamu ngalamin gejala tendinitis, coba istirahatin area yang cedera dan kompres dengan es. Kalau setelah beberapa hari istirahat belum membaik, sebaiknya periksain ke dokter. Pas periksa ke dokter, dia bakal nanya tentang riwayat medis kamu dan ngelakuin pemeriksaan fisik di area yang kena. Dia juga mungkin bakal meriksa kepekaan dan rentang gerak kamu. Siapin informasi-informasi buat diceritain ke dokter kayak cedera baru atau lama, aktivitas olahraga atau fisik sekarang dan sebelumnya, penyakit yang pernah didiagnosis sebelumnya, obat-obatan dan suplemen yang kamu konsumsi. Kalau dokter kamu belum bisa mendiagnosis cuma dengan pemeriksaan fisik, dia mungkin bakal nyaranin tes tambahan kayak X-ray, MRI, atau USG. Pengobatan tendinitis bertujuan buat ngurangin rasa sakit dan peradangan pada tendon. Pengobatan di rumah yang bisa dicoba adalah istirahatin atau angkat area yang sakit sesuai saran dokter kamu. Kompres area itu dengan sebungkus es, minum obat-obatan kayak paracetamol, aspirin, ibuprofen, atau naproxen. Membalut area yang sakit dengan perban elastis sampai membengkakan hilang atau ngelakuin peregangan dan latihan buat memperkuat area itu dan ningkatin kelenturan. Kalau kondisinya parah, dokter kamu mungkin bakal nyaranin dukungan kayak splint, brace, atau tongkat, operasi buat ngangkat jaringan yang meradang, terapi fisik, atau injeksi kortikosteroid. Satu kali injeksi kortikosteroid bisa ngeredain rasa sakit dan peradangan, tapi injeksi berulang bisa ngelemahin tendon dan ningkatin risiko cedera. Kalau tendinitis kamu ditangani dengan cepat, biasanya bisa sembuh dengan cepat. Tapi buat beberapa orang, tendinitis bisa kambuh dan jadi masalah kronis atau jangka panjang. Kalau gerakan berulang atau terlalu sering adalah penyebab tendinitis kamu, mengubah perilaku ini bisa ngurangin resiko kamu kena lagi. Kalau peradangan berlanjut tanpa pengobatan, kamu bisa ngalamin cedera tambahan, kayak robeknya tendon. Buat robeknya tendon biasanya perlu dilakukan operasi. Dan buat kasus yang gak ngerespon dengan baik terhadap pengobatan lainnya, juga sering merluin operasi. Lakukan langkah-langkah sederhana ini buat ngurangin risiko kena tendinitis. Tetap dalam keadaan fisik yang baik dan bangun otot-otot kamu. Pemanasan sebelum berolahraga. Hindari gerakan berulang dan terlalu sering. Kalau kamu atlet, coba variasiin olahraga kamu. Jaga postur yang benar pas bekerja di meja atau ngelakuin tugas lainnya. Jangan berada dalam posisi yang sama terlalu lama. Geraklah sekali-kali. Pakai peralatan yang tepat pas bekerja atau berolahraga. Kalau kamu mulai ngerasain sakit dari tendinitis, hentikan aktivitas kamu. Beristirahatlah selama 20 menit sambil kompres dengan es. Nah, itu dia informasi singkat tentang tendinitis. Jangan lupa beristirahat kalau kamu ngerasain gejalanya dan segera konsultasiin ke dokter. Buat dapetin video-video kesehatan lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku. Makasih udah nonton. Tetap sehat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.